Yes. Ya kan? Jadi kita bicara tentang permasalahan dunia. Oh, take Indonesia, dia mau jadi negara G4 misalnya. Janjinya pada tahun 2000 berapa? 45 mungkin ya. G4 itu diukur dari GDP salah satunya. Jadi harus punya banyak kapital, dan untuk melakukan percepatan di bidang ekonomi kita harus menyediakan solusi bagi permasalahan yang banyak relevansinya dengan orang banyak, karena pertumbuhan ekonomi hadir dari pemecahan masalah salah satunya. Ya kita lihat aja masalah di dunia apa saja yang besar-besar, climate change, masalah mungkin ada sedikit masalah sosial, human trafficking dan lain sebagainya. Kita bisa lihat ada beberapa masalah yang hanya Indonesia punya great potential for providing solution for. Indonesia punya lebih dari 50% cadangan panas bumi dunia. Indonesia punya beragam bahasa yang membuahkan basis bagi kita untuk mengajari dunia bagaimana caranya mengatasi resolusi antar suku, ras, agama. Indonesia biodiversitas yang kedua, if not the highest in the world. Food, medicine harus lahir dari situ. Tapi semuanya ini adalah masalah saintifik, dan bukan hanya saintifik, interdisciplinary scientific. Kalau tidak ada narasi yang bagus daripada saintis untuk menginformasikan kepada pembuat kebijakan dan stakeholders bahwa ini adalah hal yang sangat relevan dan Indonesia harus punya kunci bagi masyarakat. Nggak ada insentif bagi baik para akademisi maupun para pembuat kebijakan untuk mengalokasikan konsentrasi riset ke arah situ. Betul. Partly because they're not trained to do that, and partly because metrik yang diberikan bagi para akademisi untuk naik pangkat, ya, itu sangat, ya mungkin sekarang ada perubahannya, tapi sebelumnya tidak berhubungan dengan impact, berhubungan dengan metrik yang kadang-kadang tidak terlalu punya impact. Jadi seperti itu. Bukannya saya berpikir bahwa sitasi, jumlah publikasi itu tidak ada artinya, bukan. Tapi perlu ada kegiatan tambahan agar mereka ini tidak hanya sekedar berada di laci dan nggak ada yang baca. Gitu. Di negara-negara seperti US dan UK ada beberapa perjanjian, maybe you've heard of it, DORA agreements, ya, untuk mulai mengalihkan outcome dari riset itu kepada impact. Impactnya ini kita buat case study, gimana caranya risetnya si bagus bisa menyembuhkan AIDS, atau menaikkan kemiskinan dari tingkat berapa ke tingkat berapa, menurunkan. Kita buat impact case study, dan universitas mendapatkan reward dalam hal endowment sedikit banyak berkaitan dengan impactnya. Nah di Indonesia ini saya lihat masih perlu ditingkatkan di situ, karena kalau secara natural akademik tidak punya insentif untuk melakukan itu, insentif dari pembuat kebijakan harus dibuat sedemikian hingga mereka yang tidak punya appetite untuk melakukan itu pun punya alasan untuk melakukan itu. Betul. Science communication masih belum banyak dilakukan di Indonesia, sehingga publik yang tidak appeal terhadap masalah itu, yang membuat legislatif tidak appeal terhadap masalah itu. Di UK ada Brian Cox, ada Richard Dawkins, walaupun mereka tidak serta-merta bicara tentang ekspertisnya, tapi minimal dia coba mengkomunikasikan apa relevansi ini bagi masyarakat sehari-hari. Di Indonesia, saya tanya kepada mahasiswa, bahkan anak SMA di mana pada waktu itu saya lupa. Siapa ilmuwan Indonesia? Habibie, dia bilang. Bagus sih memang, Habibie. Tapi saya ditanya pada waktu saya SMA pun bilang Habibie gitu. Ibu saya ditanya pasti juga bilang Habibie gitu kan. Jadi ada kehausan akan sebuah figur baru yang membawa Indonesia untuk mulai dikenali bukan hanya penghasil tari-tarian yang indah dan tempe, dan itu semuanya bagus, saya juga kangen gitu. Tapi tempat di mana ada ilmu-ilmu baru yang dihasilkan. Kita punya banyak Pak Gita sebenarnya. Di UK ada Dr. Karina Jo. Dr. Karina Jo. Di Jepang ada beberapa saintis yang terlibat dalam pemecahan masalah krusial dunia. Dia terlibat dalam tim yang membuat vaksin juga. AstraZeneca. Dan dipegang patennya di situ untuk produksi massal vaksin. It's a big feat. Even for the UK government. The public has to know. The public has to know that we have the answer. Nah inilah perubahan yang menurut saya bukan hanya bisa lahir dari kebijakan, tapi harus lahir dari grassroots. Supaya publik mulai tahu, dan inilah mengapa Endgame menurut saya punya potensi untuk menjadi signifikan sebagai pembawa perubahan. Gini loh, Anda tuh kalau menurut saya bisa memberikan inspirasi yang luas dan dalam ke masyarakat luas. Karena
Anda tuh yang sudah berperan untuk menjembatani domain science dengan domain publik secara relatif sangat efektif, ya kan? Tapi ujung-ujungnya it's a game of scale, Ya. ya kan? Tadi kita sempat ngobrol santai sebelum ini. Kalau saya perhatiin ya, ini saya mengacu ke salah satunya adalah Amerika. Jumlah siswa-siswi yang ada dari Indonesia di Amerika Serikat, waktu saya dulu sekolah tahun 80-an, itu 16.000. Sekarang tuh cuma 8.500. Ya kan? Dan waktu itu di tahun 80-an, yang datang dari Korea, Turki, India tuh ya hampir sama dengan kita. Tapi sekarang Turki, Korea tuh udah di atas 100.000. India udah 150-200.000. Tiongkok 450.000. Tadi Anda ngomong gimana kita bisa menjadi salah satu dari anggota G4 tahun 2045. Nah ini kita udah bisa ekstrapolasi kan. Kalau yang belajar STEM, yang belajar social science, di tempat manapun lah, mau di UK, kayak Eropa Barat, di Rusia, Jepang, Korea, Taiwan, Amerika, Australia, Singapura, kalau skalanya itu jauh di bawah. Sangat. Skala yang dilakukan oleh negara nomor 1, nomor 2, nomor 3 di tahun 2045, ya gampang kita ngeraba ujung-ujungnya di mana. Bukan dari sisi keberadaan kita sebagai perekonomian yang besar, tapi dari sisi daya saing. Gimana kita bisa bersaing dengan mereka. Iya kan? Iya, betul. Nah itu betul jumlahnya sedikit sekali bagi. Iya, kalau anak Indonesia umur 4, umur 10, 20, 30 ditanya, idola lu siapa sih sebagai saintis? Ya, kalau dia bisa nyebut 5 nama aja. Keren kan? Ya. Syukur-syukur bagus. Salah satunya. Banyak yang lebih hebat. I'm just saying, tapi kalau menurut saya ini harus, ya ini perlu kesabaran kalau menurut saya. Iya. Jangan sampai Anda kehilangan kesabaran. Ya kan? Betul. Karena kalau Anda kehilangan kesabaran, nanti siapa nih yang berikutnya melakukan misi ini? Ada kesalahpahaman menurut saya Pak Gita tentang orang Indonesia yang belajar di luar negeri, orang Indonesia yang berkarir di luar negeri sebagai akademisi. Lalu ketika mereka ditanya oleh media misalnya yang mulai menyadari kehadiran mereka di sana, selalu ditanya kapan pulang, gitu, atau ditanya apa sumbangsi untuk Indonesia. Dan ini terefleksi dari kebijakan pendanaan beasiswa misalnya. Dari 35-40 itu sangat sedikit ya kita ya, sangat-sangat sedikit dibandingkan Iran, India, China. Akademisi yang berada di UK, hampir semuanya saya bisa tahu ini karena saya kenal semua, ya hampir semua. Itu bukan resipien beasiswa pemerintah Indonesia. Betul. Gitu loh. Betul. Karena beasiswa pemerintah Indonesia mengharuskan mereka untuk segera pulang. Kalau saya dapat beasiswa pemerintah, mungkin saya bisa jadi orang sukses di bidang yang lain, tapi yang pasti saya nggak akan jadi akademik di UK. Gitu. Mungkin saya punya unicorn bisa aja sih sebenarnya. Oke, tapi untuk menjadi akademik itu butuh investasi waktu luar biasa. Bahkan dapat doktor pun belum tentu bisa dapat tenure position. Anda harus melakukan postdoc position untuk membuktikan bahwa Anda independen secara saintifik dan tidak bergantung pada grup riset yang lama. Dan yang terjadi adalah begitu mahasiswa mendapatkan doktoral status di UK dan dia harus pulang. Kalau dia dosen, dia akan langsung terbelenggu dengan administrative burden di Indonesia. Dia akan terbelenggu dengan kekurangan fasilitas riset yang tadinya dinikmati di luar negeri. Apalah artinya seorang periset yang bergantung pada Large Hadron Collider? Ketika dia harus pulang kemari dan tidak dapatkan akses ke situ lagi kan, mungkin dia bisa ke Singapura. Tapi tanpa ada fasilitas riset, ya kalau saya kan orang modeling, jadi saya butuh komputer superpower segala macam. Butuh iklimnya juga segala macam. Dia diputuskan akarnya dari komunitasnya. Itu permasalahannya. Dan saya lihat Cina pun punya permasalahan yang sama beberapa tahun yang lalu. Mereka berkutat dengan brain drain. Seperti itu kan. Dia berpikir dari investasi jutaan orang yang dikirim ke luar negeri hanya ratusan ribu yang pulang. Tapi sekarang Cina menjadi negara scientific superpower setelah North America dan Eropa. Dari segi metrik apapun, produktivitas, co-authored journal publication, paten segala macam, name. University of Tsinghua, daripada 2006 saya masih di situ, masih di bawah Taiwan. Sekarang top 10.
Jadi itu hal yang mulai kasarnya balik modal. Menurut saya tidak ada salahnya bagi pembuat kebijakan yang mau menginvestasikan uangnya untuk membuat masyarakat yang pintar untuk kembali ke Indonesia. Tapi menurut saya scale, seperti yang Pak Gita bilang, scale-nya biarkan mereka berkembang dulu agar supaya mereka bisa membawa serta berapa kali lipat dari investasi yang diberikan. Saya sih nggak suka bicara tentang moralitas sebenarnya, karena moralitas orang itu hanya Tuhan yang tahu. Nasionalisme yang dirasakan mahasiswa Indonesia di sana tuh bukan hak saya untuk menjudge. Kita bicara masalah utility, bahwa mereka bisa kembali purely sebagai orang yang punya nilai jual lebih. Gitu. Bahkan mereka tidak harus kembali sebenarnya. Mereka bisa menjadikan anchor di sana untuk supaya alokasi dana riset dari Inggris, Eropa dimanapun nggak ke Chile, nggak ke Meksiko, nggak ke Cina, ke Indonesia tapi. Itu kan butuh principal investigators dari riset yang punya kepekaan akan the next big thing in Indonesia. Jadi hal-hal seperti inilah mungkin yang saya rasakan itu karena masih ada yang harus ditingkatkan dari diplomasi Indonesia di luar negeri. Saya kasih contoh sepertinya begini. Di Inggris itu saya baru tahu ada untuk FCDO, Kemenlu-nya Inggris, itu Chief Scientific Officer. Yang memberikan nasihat-nasihat saintifik untuk kebijakan luar negeri Inggris. Kita nggak punya itu. How are you going to talk about climate change? Bagaimana dengan digital diplomasi, IP segala macam, hal-hal seperti itu loh, metaverse, ada permasalahan properti di situ. Ya kan, kebutaan akan scientific issues di kebijakan luar negeri itu akan sangat membuat bargaining power kita dan kemudian soft power kita tidak setinggi yang kita inginkan. Nah, seperti itulah. Tapi para periset ini yang di luar negeri, para students yang tadi Pak Bita di luar negeri, itu bisa membantu mereka di situ. Indonesia is the biggest invisible country in the world. Siapa yang akan melakukan itu? Siapa agennya? It doesn't just happen. You need the students in MIT, you need academic staff in Harvard. Itu sudah merupakan rahasia umum di kalangan teman-teman saya, nggak orang